Peradaban manusia. Peradaban atau civilization menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya, berupa unsur-unsur budaya yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban sering dipakai untuk hasil-hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi, bernegara, serta masyarakat kota yang maju dan kompleks. Peradaban merupakan tingkat kebudayaan dari suatu masyarakat atau bangsa. Manusia dalam melangsungkan dan mempertahankan hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Menurut Hornby, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response, bahwa peradaban itu lahir sebagai tanggapan manusia dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan guna melestarikan kelangsungan hidupnya. Salah satu faktor penting yang berhubungan dengan lahirnya peradaban manusia adalah sungai. Di Asia dan Afrika, lahirnya peradaban tertua umumnya terdapat di lembah-lembah sungai seperti Efrat dan Tigris di Mesopotamia, Nil di Mesir, Huanghe dan Yangtze di Tiongkok, Indus dan Gangga di India. Banjir yang sering melanda lembah sungai membawa dua akibat, yaitu penderitaan bagi umat manusia karena dapat menenggelamkan rumah dan harta benda. Tapi di sisi lain banjir juga membawa keuntungan. Apabila air surut dari banjir tersebut akan meninggalkan lumpur yang membawa kesuburan. Masyarakat yang tinggal di lembah sungai berusaha menaklukkan tantangan alam tersebut menjadi berfaedah bagi kehidupannya sehingga lahirlah peradaban lembah sungai. Pemilik kebudayaan adalah manusia. Hewan tidak berbudaya karena kehidupannya berdasarkan insting belaka dan tidak punya akal budi untuk mengembangkan kebudayaan. Sehingga hanya manusia saja yang dapat disebut sebagai makhluk berbudaya. Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis tapi diperoleh melalui proses pembelajaran. Didukung dan diteruskan oleh perkembangan manusia dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada tiga potensi dalam kebudayaan, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah kemampuan berpikir manusia yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Rasa menghasilkan karya seni atau kesenian manusia. Dan karsa merupakan kehendak untuk hidup sempurna, mulia, dan bahagia yang menimbulkan kehidupan beragama dan berkesusilaan. Sehingga unsur-unsur kebudayaan secara universal adalah sistem religi atau keagamaan, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem peralatan hidup, bahasa, dan kesenian. Sehingga wujud kebudayaan manusia berupa gagasan atau ide, yaitu konsep tentang dewa-dewa dan roh, juga berupa perilaku atau aktivitas yang dinyatakan dalam upacara keagamaan yang dilakukan oleh salah satu bangsa dengan konsep kepercayaan. Dapat juga berwujud benda, merupakan hasil budaya seperti menhir, zigurat, candi, punden berundak, dan lain sebagainya. Perbedaan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari hasil karya manusia baik cipta, rasa, dan karsa. Kebudayaan berwujud gagasan atau ide, bisa berupa perilaku atau aktivitas, dan berupa benda-benda. Sedangkan peradaban adalah bagian-bagian dari tingkat kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju.